Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang falsafah, tren, dan isu di keperawatan maternitas. Keperawatan maternitas memberikan pelayanan kesehatan profesional yang berkualitas dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara komprehensif. Di antaranya bio, psiko, sosio, dan spiritual. Pada masa persiapan kehamilan, baik pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan periode merawat bayi baru lahir sehat usia 28 hari beserta keluarga di klinik maupun komunitas. Hakikat dari falsafah keperawatan maternitas adalah keperawatan maternitas yang berpusat pada pengkajian individu dan keluarga. Selain itu, layanan keperawatan maternitas berdasar pada evidens dan riset yang terus berkembang. Dengan demikian, dalam praktiknya, perawat maternitas memiliki banyak peran dengan level independensi yang tinggi. Di antaranya berperan sebagai caregiver, edukator, manager, researcher, advokator, dan expertise. Adapun tren keperawatan maternitas mengacu pada target SDGs yang berfokus pada kesehatan yang baik untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, termasuk penurunan angka kematian anak, ibu, dan neonatal. Selain itu juga untuk meningkatkan kesehatan maternal dan memberantas HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Namun, masih adanya masalah yang belum selesai dan masih berlangsung hingga saat ini, yaitu belum tercapainya target angka kematian ibu dan neonatal secara ideal. Tren lainnya di area keperawatan maternitas adalah pemanfaatan teknologi di area keperawatan maternitas, yang tentunya memberikan peluang dalam meningkatkan asuhan keperawatan bagi remaja, ibu hamil, ibu melahirkan, masa postpartum maupun masa klimakterium. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi di area maternitas adalah dengan membuat prototype food record berbasis web-based application yang dapat digunakan ibu hamil untuk mengestimasi jumlah kalori dan zat gizi esensial lainnya selama kehamilan. Contoh lainnya dari tren keperawatan maternitas ini adalah family center maternity care. Di antaranya pelaksanaan rooming in yang fleksibel. Bayi dengan komplikasi juga dilibatkan keluarga dan pemulangan dini serta follow up. Hal tersebut dilakukan untuk mengikis praktis tradisional care yang mungkin hingga saat ini masih ditemukan di beberapa layanan kesehatan, seperti pemisahan dengan keluarga saat persalinan, aktivitas selama proses persalinan yang terbatas. Sebagai salah satu contohnya adalah posisi litotomi saat persalinan dan melakukan episiotomi. Selain itu juga, bayi baru lahir itu langsung ditransfer ke nursery. Nah, adanya pembatasan kunjungan sibling maupun keluarga hingga follow up postpartum yang tidak dilakukan, hal itulah yang menjadi target dari keperawatan maternitas. Bahasan berikutnya adalah terkait human trafficking, di mana human trafficking ini menjadi salah satu isu di keperawatan maternitas. Human trafficking ini didefinisikan sebagai pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan atau jasa atau tubuh perempuan tanpa seizin dirinya dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain. Department of State United States of America tahun 2011 memperkirakan bahwa 80% korban perdagangan manusia di dunia adalah perempuan. 70% korban adalah untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan laporan Bareskrim Polri tahun 2018, dari 297 orang korban, sebanyak 70% merupakan korban perempuan. Dengan rincian, korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang. Sedangkan sisa korban lainnya yaitu laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Tentu saja, human trafficking ini memberikan dampak fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Dampak fisik dapat berupa luka aniaya dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak psikis yang dirasakan korban seperti malu, benci terhadap diri sendiri,
diam, tidak ingin berkomunikasi, kurang ekspresif, benci pada figur keluarga yang terlibat, takut, cemaskan masa depan, keinginan menyendiri, menangis, hingga menarik diri, hal tersebut yang tidak diinginkan oleh keluarga. Sedangkan dampak sosial meliputi sulit memulai interaksi, kehilangan kepercayaan diri, dan adanya rasa marah terhadap lingkungan. Hal ini yang dapat memperburuk kondisi korban. Untuk mengantisipasi dampak buruk akibat human trafficking ini, sebaiknya memberdayakan perempuan serta melibatkan dalam berbagai program kesehatan dan kebijakan pemerintah. Tentunya, support dari tenaga kesehatan dan keluarga ini perlu kita lakukan bersama-sama. Demikian paparan tentang falsafah, tren, dan isu di keperawatan maternitas. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh, program keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi lain. Terima kasih.